Oke, bagaimana? Udah pada ngerjain ya? Kalau gitu kita bahas bersama. Jadi untuk yang A, di jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 2/5 pangkat K min 1, ini bisa kita tulis sebagai K sama dengan 1 sampai tak hingga 2, 1/5, ini pangkat K gini ya. Nah, sekarang kita lihat, ini akan menghasilkan 2, 1/5, 2, 1/5 pangkat 2, dan seterusnya. Ya. Sedangkan deret yang kita punya sebelumnya, di sini adalah A-nya. Ya, A, lalu AR kuadrat gitu. Dan ini masih belum berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Maka dari itu, kita perlu faktorkan 1/5-nya. Jadi ini 2/5 kalikan 1/5 pangkat K min 1. Sehingga ini akan menghasilkan 2/5 ditambah 2/5 pangkat kali 1/5 pangkat 1 ditambah 2/5 kalikan 1/5 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi dari sini bisa kita katakan bahwa A-nya sama dengan 2/5 dan R-nya itu sama dengan 1/5. Dan karena R-nya itu adalah kurang dari 1, maka deret tersebut merupakan deret konvergen. Ya. Dan untuk jumlahnya sendiri, dia akan bernilai 2/5 dibagi dengan 1 minus 1/5. 2/5 dibagi dengan 4/5. Dia adalah setengah. Ya, teman-teman. Lalu untuk yang B, kita lihat jumlah dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 4 pangkat K min 1. Ini bisa kita tulis jumlahan K sama dengan 1 sampai tak hingga ini 1 ya, dikalikan 4 pangkat K min 1. Ya, jadi ini 1 kalikan 4 ditambah 1 kalikan 4 pangkat 0. Ini 4 pangkat 1 tambah 1 kalikan 4 pangkat 2. 1 kalikan 4 pangkat 3, sehingga ini 1 tambah 1 kalikan 4 tambah 1 kalikan 4 kuadrat tambah 1 kalikan 4 pangkat 3. Ya, ini udah berbentuk deret geometri. Tapi di sini A-nya sama dengan 1, sedangkan R-nya sama dengan 4, yang mana dia lebih besar daripada 1. Jadi deret ini merupakan deret divergen. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu tadi pembahasan mengenai contoh dari deret geometri. Selanjutnya ada deret harmonik. Ya. Jadi suatu deret harmonik merupakan deret yang divergen, di mana dia memiliki bentuk seperti ini, teman-teman. Jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana suku-sukunya adalah 1/K. Jadi 1 ditambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5, dan seterusnya. Itu merupakan deret harmonik. Dan deret ini dikatakan divergen karena suku-suku dari deret tersebut semuanya positif, sehingga dapat diperoleh jumlah parsialnya yang membentuk suatu barisan monoton naik, tapi dia tidak memiliki batas atas, gitu, teman-teman. Jadi ketika dia tidak memiliki batas atas, maka nanti limit N menuju tak hingga dari Sn-nya, dia akan menuju plus tak hingga. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya Anda uji konvergensi. Sifat-sifat aljabar dari tak hingga. Yang pertama, jika jumlah UK dan jumlah VK merupakan deret konvergen, maka jumlah dari UK plus VK dan jumlah dari UK minus VK merupakan deret konvergen. Dan jumlah deret ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi bila dijumlahkan, maka hasilnya adalah jumlah dari masing-masing. Apabila dikurangkan adalah pengurangan dari masing-masing. Jika C adalah konstanta
yang tak nol, maka deret dari UK dan CUK keduanya konvergen atau keduanya divergen. Dalam kasus konvergen, jumlah dari deret ini adalah kelipatan dari deret tersebut, kelipatan C-nya, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada konvergensi atau divergensi. Itu tidak dipengaruhi oleh penghapusan sejumlah suku berhingga dari deret. Dan lebih jelasnya untuk sebarang bilangan positif K, deret ini, bila dia konvergen, maka bila dimulai dari suku ke K ini, dia akan tetap konvergen. Dan juga sebaliknya, bila divergen, maka yang bawahnya juga pasti dia akan divergen. Selanjutnya ada uji integral. Jadi kita bisa menerapkan uji integral ini untuk melakukan tes ya, apakah suatu deret tersebut konvergen atau divergen. Pengertiannya sebagai berikut. Misalkan jumlah UK adalah deret dengan suku-suku positif dan fx merupakan fungsi yang dihasilkan jika K diganti dengan X dalam rumus UK. Jika F adalah deret turun dan kontinu pada interval A sampai pesta hingga, maka jumlah K menuju pesta hingga UK dan integral dari A sampai pesta hingga fx dx keduanya konvergen atau keduanya divergen. Oke, mungkin biar lebih jelas kita coba latihan soal ya. Di misal ini ada ini, gunakan uji integral untuk menentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Yang A ini adalah 1 per K, K sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu yang B adalah 1 per K kuadrat, K sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke, teman-teman silakan pause, lalu gunakan uji integral sebagai penguji kekonvergensian dari dua deret tersebut. Oke, sudah? Kalau gitu kita bahas bersama-sama. Jadi yang pertama, untuk yang A, kita ganti K dengan X, sehingga kita punya fx-nya itu sama dengan 1 per X. Seperti itu ya. Lalu integral A-nya adalah 1 sampai plus tak hingga. Dari fx-nya adalah 1 per X. 1 per X dx. Ini ya. Karena ini merupakan berbentuk integral tak wajar, maka kita gunakan limit ya. Limit dari B menuju plus tak hingga. Plus 1 sampai B. 1 per X dx. Ya. Ini limit B menuju plus tak hingga. Sedangkan integral dari 1 per X adalah ln X. Ini 1, ini B. Dan ini menghasilkan limit B menuju pesta hingga ini ln B dikurangi ln 1, di mana ini akan menghasilkan ini tetap ya B menuju plus hingga dari ln B, dengan ln 1 adalah 0 gitu ya. Dia akan menghasilkan limit B menuju pesta hingga dari ln B. Nah, kita tahu kalau ln B ketika menuju plus tak hingga, maka dia akan menghasilkan plus tak hingga, di mana ini merupakan divergen. Ya, karena dia divergen, maka deret ini merupakan deret yang
divergen. Atau yang sebelumnya kita bahas, kita kenal sebagai deret harmonik ya. Di kelas bawah tersebut merupakan deret yang divergen. Lalu untuk yang B, sama, kita dapatkan fx-nya sama dengan 1 per x kuadrat. Di integral dari 1 sampai plus tak hingga dari 1 per x kuadrat dx. Kita limitkan dulu, limit b menuju plus tak hingga dari 1 sampai b 1 per x kuadrat dx. Ini menghasilkan ya minus 1 per x. Ini dari 1 sampai b. Oke. Sama dengan ini limit b menuju plus tak hingga dari minus 1 per b minus 1 per 1 gini. Ini limit b menuju plus tak hingga dari 1 minus 1 per b. Dan kita tahu nilai dari limitnya ini adalah 1. Dia konvergen. Nah, karena integralnya konvergen, maka deretnya pun juga haruslah konvergen. Oke, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya ada konvergensi dari deret P. Jadi suatu deret P adalah deret tak hingga yang berbentuk seperti ini. Jadi jumlah dari K sama dengan 1 sampai plus tak hingga 1 per Kp. Ya, menghasilkan ini sama dengan 1 plus 1 per 2P plus 1 per 3 pangkat P dan seterusnya. Dia akan konvergen jika nilai P-nya lebih besar dari 1. Dan divergen jika nilai P-nya terletak di antara 0 sampai kurang dari atau sama dengan 1. Oke, di sini saya kasih soal lagi. Tentukan apakah deret di bawah berikut konvergen atau divergen. Di yang A, jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K. Lalu yang B, jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K pangkat 5. Lalu yang C, K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per akar K. Ini ya. Oke, teman-teman bisa pause untuk menemukan jawabannya. Oke, mana teman-teman? Udah pada punya jawabannya? Oke, aku anggap udah ya. Jadi yang A ini merupakan deret yang divergen. Karena P sama dengan 1. Lalu yang B, ini dia konvergen. Karena P-nya lebih besar daripada 1. Sedangkan yang C ini dia merupakan deret yang divergen. Karena kita bisa ubah ini sebagai dengan K pangkat setengah. Ya. P sama dengan setengah, di mana dia kurang dari 1. Seperti itu penerapannya. Oke, untuk uji konvergensi selanjutnya terdapat prinsip informal 1. Jadi prinsip informal 1 adalah suku-suku konstan dalam penyebut UK dapat dihilangkan tanpa berpengaruh pada konvergensi maupun divergensi deret. Oke, biar lebih jelas, aku beri contoh seperti ini. Misalkan, ya, contoh yang A ini adalah jumlahan dari K sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per 2 pangkat K plus 1. Nah, menurut ini ya, prinsip
informal 1, maka deret ini akan menjadi jumlahan dari K sama dengan 0 sampai tak hingga 1/2 pangkat K. Karena 1 dia konstan, kita bisa hilangkan. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa deret ini akan bentuk seperti ini ya. 1/2, 1 ini 1 kalikan 1/2, 1 kalikan 1/2 pangkat 2, 1 kalikan 1/2 pangkat 3, dan seterusnya, yang mana merupakan deret geometri, dan R-nya adalah setengah, di mana kurang dari 1, maka dia konvergen. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa deret ini merupakan deret yang konvergen. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, ini jumlahan dari K sama dengan 5, nah, hingga dari 1/akar K minus 2. Ya. Dan sama lagi, menurut prinsip informal 1, kita dapatkan akan menghasilkan jumlahnya ini ya. K sama dengan 5 sampai tak hingga 1/akar K. Dan berdasarkan tadi, deret P, karena ini P-nya sama dengan setengah, kemana merupakan deret yang divergen. Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu, deret ini merupakan deret yang divergen. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari prinsip informal 1. Selanjutnya, ada prinsip informal 2. Jadi, jika semua polinomial dalam K tampak sebagai faktor pembilang atau penyebut dari UK, maka semua suku kecuali K dengan pangkat yang tinggi pada polinomial dihilangkan. Penyederhanaan ini tidak mempengaruhi konvergensi atau divergensi dari deret tersebut. Oke, biar lebih jelas lagi ya, teman-teman. Mungkin sini aku kasih contoh lagi. Contoh. Yang A, misalkan ini deret K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/akar K pangkat 3 plus 2 K. Ya. Nah, maka menurut prinsip informal 2, ini dia bisa kita hilangkan, sehingga menyisakan pangkat tertingginya saja. Jadi ini akan menghasilkan jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 1/akar K pangkat 3. Atau ini bisa kita tuliskan dengan bentuk yang lain, 1/K pangkat 3/2. Ya. Dan ini merupakan deret yang konvergen. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk dari deret P, ya, di mana P-nya sama dengan 3/2, dia lebih besar dari 1. Nah, karena deret ini dia konvergen, maka deret ini juga dia akan konvergen. Oke, seperti itu, teman-teman. Lalu contoh yang lain, jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga ini 6K pangkat 4 minus 2K pangkat 3 plus 1 per K pangkat 5 plus K kuadrat minus 2K. Jadi menurut prinsip informal 2, kita dapatkan deret K sama dengan 1 sampai tak hingga ini 6K pangkat 4 per K pangkat 5. Jadi kita hilangkan pangkat yang kecil ini ya. Karena pangkat yang paling tinggi di pembilangnya adalah pangkat 4. Lalu yang pangkat yang paling tinggi di penyebutnya adalah pangkat 5. Jadi yang ini kita hilangkan. Seperti itu, teman-teman.
Sehingga deret ini akan menjadi 6 kalikan 1 per K. Ini ya teman-teman, 1 per K. Dan ini adalah bentuk lain dari deret harmonik ya. Ini adalah deret harmonik. Yang mana jelas divergen. Karena divergen, maka deret yang sebelumnya juga merupakan deret yang divergen. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada uji deret berganti tanda. Jadi untuk deret berganti tanda itu biasanya dia identik dengan ini teman-teman. Contoh ya, jumlah dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Biasanya dia terdapat pengalimin satunya di sini, lalu di sini pangkat K, lalu ini ada AN, suatu rumus atau bilangan tertentu. Biasanya ciri dari deret berganti tanda adalah seperti ini teman-teman. Tuh. Atau mungkin bisa juga min 1 pangkat K plus 1 ini ya, ini AN seperti ini. Tuh. Nah, lalu untuk mengetahui konvergensi dari deret tersebut harus memenuhi 2 kondisi berikut ini, di mana A1 dia harus lebih besar daripada A2, harus lebih besar daripada A3, dan seterusnya. Jadi suku yang ini, AN, dia harus lebih besar daripada suku selain. Lalu yang B adalah limitnya harus menuju 0 ketika N menuju plus tak hingga. Oke, biar lebih jelas lagi, ada contoh ini. Contoh, tentukan konvergensi dari barisan berikut. Jadi yang A adalah jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini dari 0 aja. Ini min 1 pangkat K plus 1 dari 1 per. Oh ya benar, 1 aja. Ini pangkat K, ini ya. Seperti ini. Nah, kita lihat, maka di sini yang bertindak sebagai AN atau AK aja ya, karena di sini K, lepas ini. AK adalah sama dengan 1 per K ini. Dan kita tahu bahwa A1 sama dengan 1, A2 sama dengan setengah, lalu A3 sama dengan sepertiga, A4 sama dengan seperempat. Yang jelas A1 dia lebih besar daripada A2, dia lebih besar daripada A3, lebih besar daripada A4, dan seterusnya. Dan kita tahu juga limit dari N menuju K menuju plus tak hingga dari AK, itu adalah limit K menuju plus tak hingga dari 1 per K itu sama dengan 0. Karena dia memenuhi keduanya ini, maka deret tersebut merupakan deret yang konvergen. Seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi adalah seluruh pembahasan dari uji konvergensi. Pada selanjutnya adalah pembahasan mengenai deret pangkat, gitu ya teman-teman. Jadi secara umum deret pangkat didefinisikan sebagai berikut. Jadi jumlahan dari N sama dengan 0 sampai plus hingga AN kalikan dengan X minus C pangkat N. Gitu ya. Jadi secara umum bentuknya seperti ini. Dan ini biasanya dikenal sebagai pusat, teman-teman. Pusat di X sama dengan C. Seperti itu. Dan secara umum, konvergensi dari deret pangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi untuk sembarang deret pangkat dengan pusat di X sama dengan C, tepat satu kondisi berikut dipenuhi. Jadi salah satu dari kondisi ini ya teman.
Yang A, deret tersebut hanya konvergen di X sama dengan C. Kalau yang B, deret tersebut konvergen untuk semua bilangan real X. Yang C, deret tersebut konvergen untuk semua bilangan real di selang terbuka C minus R sampai C plus R. Untuk X sama dengan C minus R atau X sama dengan C plus R, deret tersebut bisa konvergen maupun divergen. Oke, untuk berikutnya ada polinomial Taylor dan Maclaurin. Jika f dapat didiferensiasi n kali pada x sama dengan a, maka polinomial Taylor ke n dari f di sekitar titik x sama dengan a definisikan sebagai Pnx sama dengan fa tambah f aksen a kalikan x minus a tambahkan f double aksen a per 2 faktorial kalikan x minus a kuadrat dan seterusnya. Dengan untuk x sama dengan 0, dalam kasus A-nya 0 ya, itu disebut sebagai polinomial Maclaurin yang diberikan sebagai berikutnya. Dan perhatikan bahwa untuk polinomial Maclaurin, dia memenuhi ini. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka suku yang sisanya ini, dia akan bernilai 0, sehingga menghasilkan F0 saja. Dan ketika turunan ke K ya, jadi ketika kita turunkan sebanyak K kali, maka dia akan sama dengan ini ya, turunan F ke K, dan kita substitusikan X sama dengan 0. Ketika Pn turunan ke K 0. Jadi untuk K-nya antara 1 sampai N. Oke, jadi biasanya untuk di polinomial Taylor dan Maclaurin ini digunakan untuk pendekatan sebagai pendekatan suatu fungsi gitu ya teman-teman. Ya biar lebih jelasnya kita latihan soal dulu. Kita ambil contoh ini ya. Dapatkan polinomial Maclaurin kelima dari fx sama dengan e pangkat x ya teman-teman. Nah, di sini terdapat kata kunci polinomial Maclaurin. Maka si fx ini didiferensiasikan di sekitar x sama dengan 0 sebanyak 5 kali. Jadi kita perlu mencari yang pertama adalah f0-nya terlebih dulu. Itu f0 sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1. Lalu f aksen x-nya itu sama dengan e pangkat x, sehingga f aksen 0 sama dengan e pangkat 0 juga 1. Lalu f double aksen x itu juga sama dengan e pangkat x, maka f double aksen 0 itu sama dengan e pangkat 0 dengan 1. Lalu f pangkat triple aksen x sama dengan e pangkat x. Bila kita substitusikan 0 juga akan menghasilkan 1. Lalu turunan keempat 4x juga menghasilkan 1. Lalu turunan kelima x ini adalah e pangkat x akan menghasilkan juga 1. Nah, lalu polinomial Maclaurin kelimanya kita tulis P5x ini sama dengan pertama adalah F0 dulu, lalu ditambah F aksen 0, X ditambah F double aksen 0, X kuadrat, lalu ditambah F triple aksen 0, X pangkat 3, ditambah turunan keempat ini 0, X pangkat 4, lalu ditambah turunan kelima masukkan 0, lalu ini X pangkat 5, sehingga P5X sama dengan 1 ditambah X ditambah ini ada yang ketinggalan teman,
Ini adalah 2 faktorial, yang ini 3 faktorial, ini 4 faktorial, yang ini 5 faktorial. Ini 1 tambah X tambah 1/2 faktorial. X kuadrat tambah 1/3 faktorial. X pangkat 3 tambah 1/4 faktorial. X pangkat 4 tambah 1/5 faktorial. X pangkat 5. Seperti ini teman-teman. Dan apabila polinomial Maclaurin ini semakin tinggi derajatnya, maka dia akan semakin hampir mendekati bentuk aslinya dari fungsi ini, E pangkat X. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ada Dirac-Taylor dan Maclaurin. Jadi jika F punya turunan pada semua tingkat di X sama dengan A, maka Dirac-Taylor untuk F di sekitar titik X sama dengan A didefinisikan sebagai ini. Dan sedangkan untuk kasus A yang sama dengan 0 disebut sebagai Dirac-Maclaurin. Jadi memiliki hubungan dengan sebelumnya, jadi polinomial Taylor dan Maclaurin. Hanya saja Dirac-Taylor dan Maclaurin ini berlaku untuk N menuju tahingga. Jadi untuk jumlah suku-suku yang menuju tahingga, seperti itu. Oke, jadi bila kita menyambung ke kasus soal yang tadi, dapatkan Dirac-Maclaurin dari fx sama dengan E pangkat X, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita tadi udah mendapatkan bahwa F0 sama dengan 1, F aksen 0, 1, F double aksen 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Apabila ini kita cari dulu bentuk umumnya, jadi turunan ke K-nya dari X itu akan sama dengan E pangkat X. Ya, karena eksponensial E pangkat X bila diturunkan berapapun kalinya, dia akan memiliki bentuk yang sama. Sehingga ketika disubstitusikan turun ini ke 0, kan menghasilkan 1 juga. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Dirac-Maclaurin untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga FK 0 per K faktorial di X pangkat K. Ini sama dengan K sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1 per K faktorial kalikan X pangkat K. Atau bila kita jabarkan dalam bentuk jumlahan ini, menghasilkan 1 plus X plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah pembahasan terakhir kita mengenai barisan dan deret. Dan mungkin teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe pada video ini. Dan aku ingatkan lagi buat teman-teman tetap stay tune pada video Himatika Teaching yang selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.